guys, perkenalkan nama saya Sri Alam Cahya. Saya dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Handayani Makassar. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir mata kuliah Kewarganegaraan dari Bapak Fakhrul Razi Mahka Eskom MH. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Berikut penjelasannya. Hak asasi manusia atau sering disebut dengan HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu dari lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian negara atau masyarakat. HAM bersifat universal dan kodrati, serta tidak dapat dicabut dari manusia. Tanpa perlindungan HAM, kehidupan manusia akan kehilangan nilai moral. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang HAM menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sejarah perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dibagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan. Pada periode ini, beberapa organisasi penting muncul untuk memperjuangkan hak asasi manusia, antara lain Budi Utomo, Serikat Islam, Independent Party, Perhimpunan Indonesia. Periode setelah kemerdekaan 1945 sampai 1950. Pada periode ini, fokus utama adalah hak untuk merdeka. Kedua, 1950 sampai 1959. Masa ini dikenal sebagai periode parlementer. 3. 1959 sampai 1966. Pada periode ini, Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin yang berfokus pada kekuasaan Presiden Soekarno. Keempat, 1966 sampai 1998, era Orde Baru dimulai dengan harapan akan penegakan HAM. Pada 1970-an hingga 1990-an, pelanggaran HAM semakin meningkat. Orde Baru menolak akses konsep HAM dan demokrasi sebagai produk Barat yang dianggap bertentangan dengan nilai gotong royong Indonesia. Kelima, pasca Orde Baru 1998, setelah 1998, Indonesia memasuki era reformasi dengan fokus baru pada penegakan HAM. Komitmen pemerintah terlihat dengan pengesahan berbagai undang-undang penting. Bentuk HAM: 1. Hak sipil dan hak politik. 2. Hak ekonomi dan hak sosial budaya. Sementara itu, dalam Undang-Undang 1945 Amandemen 1-4 Undang-Undang Dasar 1945 memuat hak asasi manusia yang terdiri dari hak yang pertama, hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. 2. Hak kedudukan yang sama di dalam hukum. 3. Hak kebebasan berkumpul. 4. Hak kebebasan beragama. 5. Hak penghidupan yang layak. 6. Hak kebebasan berserikat. 7. Hak memperoleh pengajaran atau pendidikan. Selanjutnya, operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut. 1. Hak untuk hidup. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 3. Hak pengembangan diri. 4. Hak memperoleh keadilan. 5. Hak atas kebebasan pribadi. 6. Hak atas rasa aman. 7. Hak atas kesejahteraan. 8. Hak turut serta dalam pemerintahan. 9. Hak wanita. 10. Hak anak. Nilai HAM. Adapun nilai-nilai tersebut meliputi 1. Kemerdekaan. Hak-hak setiap manusia untuk hidup bebas tanpa penindasan, paksaan, atau diskriminasi. Nilai ini mengandung makna bahwa setiap individu berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri, menyatakan pendapat, beragama, serta beraktivitas sesuai dengan kehendak selama tidak merugikan hak orang lain. Kedua, kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menegaskan pentingnya menghormati harkat dan martabat setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Setiap manusia, tanpa memandang perbedaan apapun, dimiliki kedudukan yang sama, harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat, empati, dan kasih sayang.
Jadi, kesimpulan yang saya jelaskan adalah hak asasi manusia merupakan pondasi utama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan beradab. Melalui pemahaman tentang sejarah, bentuk, serta nilai-nilai HAM, kita diingatkan akan pentingnya menjaga dan menghormati hak-hak sesama. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan semakin menguat. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, dengan terus menanamkan nilai-nilai HAM yang dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih menghargai keberadaan keadilan dan kemanusiaan. Berikut penjelasan dari saya. Thank you for watching. Bye-bye.